aja berarti ya, udah ya. Belum ada lagi ya. Halo, saya lupa soalnya. Iya, Bu. Terakhir tugas itu Oh, oke. Nanti kita coba deh. Itu dulu aja deh. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Saya searching dulu. Mohon maaf ya, saya agak flu, jadi suaranya kurang jelas. Barusan juga kejadian susah jelasinnya saya agak flu. Kita mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kita coba mulai dengan ini. Kita membahas mengenai literatur review. Jadi literatur review itu biasanya digunakan pada bab 2 ya di proposal Anda. Kalau kemarin kita membahas mengenai pendahuluan, sekarang kita membahas mengenai literatur review. Nah, literatur review sebenarnya istilahnya itu ada macam-macam, ada traditional literature review, kemudian systematic literature review, kemudian mini literature review gitu ya. Terus meta analisis dari literatur review, tapi kita di dalam S1 mungkin saya batasin adalah di literatur review, artinya sebenarnya kalian minimal adalah kemampuan untuk menganalisis berartikel atau ilmiah yang Anda gunakan untuk digunakan dalam mendesain atau merancang suatu penelitian seperti itu. Minimal di situ. Nah, kalau lebih tinggi lagi tingkatannya itu akan naik menjadi sistematik, literatur review, artinya nanti akan banyak sekali paper yang dibaca begitu ya. Untuk S2 masih middle ya, kalau S3 udah high. High literatur review artinya sudah membaca banyak. Tapi kalau S1 minimal Anda tahu teori apa yang Anda gunakan, kemudian update ke apa kebaruan apa yang Anda hasilkan dari kekurangan-kekurangan penelitian pada terdahulu. Paling nggak seperti itu. Jadi Anda harus bisa men-state di dalam penelitian Anda nanti bahwa apa sih yang Anda kerjakan ini untuk apa? Apakah untuk mengembangkan teori baru ataukah untuk mengisi kekurangan pada penelitian sebelumnya, itu di bagian mana? Paling nggak Anda bisa men-state itu di dalam proposal Anda gitu. Jadi belum sampai ke tahap novelty, tapi Anda harus bisa men-state di situ bahwa Anda meyakinkan atau menegaskan pada penelitian Anda bahwa Anda menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan oleh peneliti sebelumnya, ataupun Anda menyempurnakan atau mengembangkan dari penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat literatur review itu sebenarnya apa? Literatur review adalah uraian atau deskripsi literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Jadi semakin dekat, bikin misalkan saya contohkan pemodelan gitu ya. Pemodelan itu kan banyak, pemodelan yang seperti apa? Yang deskriptif, naratif gitu ya. Kalau deskriptif berarti pemodelan seperti sistem dinamis, kemudian modelan seperti agent based modeling. Kalau naratif berarti sebenarnya yang sedetil apa. Jadi harus semakin Anda detail dalam memberikan keyword untuk mencari data, maka akan semakin bagus atau semakin apa namanya detail juga gitu ya, gap yang Anda hasilkan. Nah, literatur ini sebenarnya, mohon maaf ini agak ini ya. Literatur ini sebenarnya memberikan informasi tentang penelitian dan kelompok peneliti yang memiliki tahu, oh ternyata ada penelitian, siapa peneliti siapa yang terbiasa meneliti tentang studi kasus misalnya sistem dinamik gitu ya. Ada, oh ternyata si Tambunan, Tambunan itu selalu mendevelop mengenai pertumbuhan industri misalkan seperti itu.
Kemudian kita tahu misalkan ada motif gitu ya. Motif itu selalu mendevelop juga mengetahui, bisa mengetahui nama peneliti dan kelompok-kelompok peneliti yang apa melakukan penelitian tersebut. Karena penelitian itu kalau kita lihat sekarang itu sudah tidak lagi pada fokus satu, tetapi mungkin di kolaborasi gitu kan. Kalau kita lihat permasalahan tentang industri itu nggak cuma TI aja yang punya misalnya, tetapi juga teknik mesin, ada teknik elektro, kemudian mungkin ada ilmu sosialnya di situ gitu ya. Kemudian dari ilmu politiknya, jadi kadang ada manajemen bisnisnya gitu ya. Jadi kita tahu kelompok-kelompok penelitian mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita masukkan ke dalam referensi kita. Kemudian yang berikutnya adalah memahami satu topik penelitian dan state of the art dari topik penelitian. Jadi state of the art itu apa kira-kira? State of the art ini adalah keunikan gitu. Keunikan apa sih yang ada di dalam penelitian kalian, kekhasan gitu ya. Kekhasan atau keunikan. Jadi kalau lebih tinggi lagi itu sebenarnya novelty ya. Jadi state of the art itu sebenarnya keunikan kekhasan apa sih yang ada di penelitian kalian yang belum diselesaikan oleh peneliti sebelumnya yang ini menjadi sesuatu yang menarik dari topik penelitian kalian. Jadi itu harus di state di situ. Jadi nanti terakhir ketika Anda mereview paper, mereview buku-buku, terakhir Anda harus memberikan state of the art dari penelitian tersebut. Jadi misalnya gini, penelitian ini gitu ya, pada penelitian ini mendiskusi, menginvestigasi mengenai rantai pasok cerdas yang menggunakan lalala gitu ya. Nah itu harus di state di situ, sehingga orang itu tahu bahwa dari sekian uraian Anda, maka kekhasan Anda itu apa sih, menyelesaikan masalah apa, itu harus di state di dalam tujuan pustaka Anda nanti. Nah, literatur review ini sebenarnya dia mengevaluasi secara mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya ya. Kemudian mengevaluasi, nah kemarin yang sudah dilakukan teman-teman ya, apa sih kekurangannya gitu ya. Oh, kurang ini, Bu, kurang itu dan seterusnya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu paper ilmiah. Jadi kita bisa melakukan evaluasi nih. Dan rata-rata ini bisa dilakukan ketika Anda benar-benar baca gitu. Anda nggak sekedar kayak skimming, 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 baca abstrak. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan baca sampai habis. Ya, baik buku. Jadi Anda kalau penelitian itu harus punya nih, main bukunya Anda itu bukunya yang mana gitu. Harus Anda gunakan. Kita boleh menggunakan teori apapun, tetapi kalau saya prinsipnya harus jelas panduannya mana, bukunya mana, teori apa yang Anda gunakan. Jadi kalau bisa Anda kuasai satu buku itu. Jadi jangan kata ini, kata itu, jurnal itu enggak gitu ya. Jadi Anda harus ketika Anda gunakan misalkan GIT, ya, Just in Time, dia udah bukunya apa, Kanban bukunya apa gitu ya. Jadi harus jelas buku apa yang Anda gunakan, kemudian jurnal-jurnal apa yang Anda gunakan itu harus Anda siapkan gitu. Jadi Anda harus hafal di situ yang Anda gunakan itu harus benar-benar Anda hafal ketika ditanya oleh penguji saat seminar proposal, Anda nggak akan bisa goyah karena Anda sudah memahami betul penelitian Anda dan Anda sudah membaca secara betul jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang Anda pakai di dalam proposal Anda. Nah, kalau Anda sudah menguasai ya tentang hal ini, maka pasti kualitas dari skripsi Anda ya akan kelihatan gitu. Temuan yang Anda atau gap yang Anda, nggak usah temuan banget lah, gap ya. Paling nggak gap itu misalkan si A bilang bilang 1, 2, 3, 4, si B bilang 6, 7, 8 gitu ya. Oh, limanya belum ada nih, kita ada tambahkan variabel 5. Ini sudah salah satu gapnya gitu ya, gapnya. Terus misalkan atau bisa juga ini melengkapi, bisa juga ini daerahnya A, ini daerahnya B gitu ya. Padahal ini daerahnya A, B itu ada yang bisa digabungkan nih. Daerah A sama daerah B di sini, ini A, ini B. Nah, ini saya gunakan di sini deh. Nah, ini bisa juga Anda gunakan. Jadi namanya integration. Jadi ada apa namanya yang Anda gunakan untuk meningkatkan apa. Jadi bisa melengkapi, bisa juga salah satunya adalah untuk irisan dari keduanya yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kinerja suatu uh, sistem misalkan gitu ya, kinerja suatu proses dan seterusnya.
Kemudian literature review itu adalah the selection of available document, both published and unpublished on the topic, which contain information, ideas, data, evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the nature of the topic and how it's to be investigated. Jadi sebenarnya literature review itu adalah menyeleksi dokumen-dokumen yang dapat ditemukan, ya baik itu publish yang sudah tertulis maupun unpublished ataupun tidak dipublish pada topik yang Anda miliki, yang berisi informasi, ide, data, bukti yang ditulis dari pandangan-pandangan tertentu untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu pada pada karakter si topik dan bagaimana dia diinvestigasi. Jadi Anda tuh nggak cuma pertama nemu ide, terus bagaimana sih, bagaimana topik tersebut, ide tersebut dilakukan gitu. Jadi Anda bisa menemukan metode di sini. Jadi nggak cuma nemuin kasusnya, metodenya itu dilakukannya bagaimana sih, hasilnya seperti apa sih. Mungkin saya bisa ya ngelakuin sesuatu yang lain. Apakah dengan cara yang lain saya bisa memberikan peningkatan yang lebih baik? Nah, di situ Anda bisa nemuin juga prosedurnya, metodenya, nggak cuma idenya gitu ya. And the effective dan pandangan-pandangan seorang terus terhadap satu misalkan pandangan si A bahwa misalkan sistem dynamic cukup efektif gitu ya, cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan dari pertumbuhan industri. Si B ngomong bahwa sistem dynamics kurang bisa memberikan apa namanya output tentang prediksi. Jadi kan, oh yang ini oke, yang ini nggak oke. Berarti ada pandangan lain nih yang kita temukan nih bahwa ini kurang bisa. Jadi kita bisa menemukan pandangan-pandangan tersebut yang nanti bisa kita capture sebagai bahan referensi kita. Kita menggunakan pendekatan yang seperti apa. Jadi seperti itu ya. Kemudian effective evaluation of this document in relation to the research being proposed. Jadi kita bisa secara efektif untuk mengevaluasi dokumen-dokumen tadi yang terkait dengan topik yang sedang kita usulkan seperti itu. Kemudian tujuannya ya, the element that makes good scholarship in integration. Integration is about connection between ideas, theories, and experience. Jadi kita bisa membuat sesuatu pengetahuan yang cukup terintegrasi. Jadi kalau Anda makin banyak baca, pasti akan banyak integrasi yang Anda bisa kembangkan. Ada ide, idenya apa, teori, kemudian experience pengalaman. Karena kadangkala teori itu nggak selalu bisa dibuktikan ya dengan satu eksperimen. Kadang-kala teori itu juga ada sesuatu kelemahannya. Nah itu yang kadang kita nggak bisa dapat kalau kita nggak banyak baca. Jadi mungkin itu ada experience yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya begitu kan. Jadi dari situ kita bisa menemukan good scholarship ya, pengetahuan yang cukup bagus. Apalagi TI itu kan helikopter view. Jadi kita nggak mau utak-utak di nomor A, B utak di B aja, tapi kita bisa masukkan pandangan A di pandangan C seperti itu. Jadi sih lebih komprehensif di situ integrasinya. Jadi antara teori, ide, dan reference intellectual tradition need to be appreciated for what they are and not for what they are assumed to learn from another standpoint. Kan ya, yang mereka asumsikan apapun tidak mereka asumsikan dan kekurangan dari pandangannya. Kita bisa tahu nih sudut pandang yang lain itu seperti apa gitu ya. Bisa jadi apa namanya GIT itu bukan sesuatu yang diharuskan misalnya seperti itu. Oh yang ini cocoknya untuk masalah A, B, C. Oh yang metode A cocoknya untuk masalah B, C, D.
Terus kalau di sana, kalau di bagian objek yang ini kurang bagus diaplikasikan. Tapi kalau objek yang bagian lain itu sangat baik untuk diaplikasikan. Itu satu pandangan-pandangannya. Jadi kita bisa lihat pandangan orang terhadap apa yang sudah dilakukan. Atau mungkin Anda tadinya nggak kepikiran nih apa ya. Misalnya, oh tapi tipe masalahnya sama. Karakteristik masalah yang Anda miliki dengan penelitian yang lain itu sama. Sehingga kalau dulu tuh dia memakainya adalah industri untuk manufaktur, bisa jadi nih saya bisa pakai ini untuk industri yang servis atau jasa, misalkan gitu. Oh, kalau yang dulu dia pakainya untuk misalkan ini metodenya untuk industri yang berbasis apa namanya eh, komoditi tertentu, saya bisa pakai untuk komoditi yang lain nih karena karakteristiknya mungkin sama. Jadi Anda bisa menemukan sampai Anda menemukan karakteristik apa di situ itu sudah sudah menjadi sesuatu poin yang bagus dalam Anda melakukan literatur review. Nah, literatur review ini sebenarnya adalah pertanyaan yang untuk dijawab literatur review itu adalah what are the key resources? Jadi sumber kunci Anda itu apa? Jadi hati-hati dengan key resources ya. Jadi Anda tuh pertama key resources itu dari pertama source itu ada di sini database Anda apa? Ya, kemudian keyword yang Anda pakai itu apa? Keyword ini penting ya, teman-teman. Kadang-kadang kalau Anda salah keyword, Anda nggak nemuin paper yang bagus. Jadi keyword ini juga harus hati-hati. Kemudian jangan terlalu sedikit juga. Dan kalau kebanyakan sebenarnya nggak muncul ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga akhirnya banyak papernya muncul itu banyak banget. Karena menjadi bingung. Itu juga keywordnya hati-hati. Kadang-kala banyak keyword lain yang sebenarnya serupa. Misalnya kata-kata growth gitu ya. Growth. Ternyata di sini tuh ada development. Ini sama misalnya gitu. Bisa jadi ini sama nih. Misalnya Anda bilang misalnya SMEs, ternyata sama dengan small firm. Misalnya gitu. Jadi kadang-kadang kata-katanya itu hampir sama. Itu hati-hati di situ. Kemudian what are the major issues and debates about the topic. Jadi masalah utama sekarang itu apa? Anda tuh bisa tahu. Jadi penelitian Anda tuh nggak terlalu apa yesterday ya, nggak terlalu dulu banget, tapi juga Anda tuh tahu yang update sekarang itu apa sih sekarang. Oh, misalnya sekarang lagi saya masuk cerdas nih, lagi booming gitu ya. Oh, apa sih major isunya, isu-isu utamanya itu apa sih, masalah utamanya itu apa sih di rantai pasok cerdas gitu ya. Terus sekarang lagi masalah mengenai apa namanya sistem apa warehouses yang seperti apa. Nah, Anda bisa tahu. Terus debat itu apa yang sedang didebatkan di topik tersebut gitu ya. Misalkan penggunaan ChatGPT gitu ya, didebatkan di situ tuh apa sih itu Anda bisa bisa lakukan di situ penelitian. Kemudian what are the key theories? Teori utamanya apa? Ini hati-hati di sini ya teman-teman. Jadi kalau Anda mengulang satu teori itu harus dicari siapa penemunya ya. Kalau saya misalkan saya pakai Forester nih. Oh, si Forester ini bikin dynamic sistem dynamic. Terus saya pakai misalnya Takage Sugeno. Takage Sugeno. Oh, ini penemunya untuk fuzzy logic misalnya gitu. Beneran Anda harus cari bukunya, jurnalnya. Jadi biar nggak plagiarisme. Jadi Anda cari nih teori utama ini ya Anda harus ada di bukunya dia siapa ya. Kemudian baru setelah itu pengembangannya menjadi jurnal yang lain. Jadi Anda pakai teorinya siapa? Saya pakai teknologi acceptance modeling misalnya gitu, teknologi acceptance modeling. Ya ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini gitu ya? Saya pakai teorinya misalnya saya Fazzi Mamdani gitu ya. Ya dicari ini siapa yang ngomong ini, jadi Anda harus cari, jangan malas-malas, maksudnya ya carilah paling cuma satu buku dua buku gitu ya, terus konsepnya apa, idenya apa, Anda cari gitu. Jadi teori ini penting dalam Anda mempertahankan skripsi Anda. Itu teori ini penting, Anda pakai teorinya siapa, yang ngomong itu siapa, penemunya siapa, kemudian apa yang dikatakan. Kemudian boleh kalau Anda mau mendebat teori tersebut bahwa oh, ternyata penggunaan teori acceptance pada model aplikasi latihan pasok ini masih kekurangan pada variabel misalnya willingness, nah gitu. Jadi
Anda itu bisa menambahkan variabel yang belum apa namanya digunakan atau dipertimbangkan di dalam teknologi sebetulnya adalah A, seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian question in literature review. Di sini ada question yang harus dijawab ya. Jadi pertanyaan yang harus dijawab untuk dijawab pada data review adalah bagaimana former has English untuk mendapat pengetahuan pada apakah pertanyaan utama yang menjadi masalah saat ini. Jadi masalah saat ini tuh masalahnya di mana sih gitu ya. Jadi seenggaknya skripsi Anda itu adalah permasalahan isu-isu yang terjawab untuk saat. Jadi itu menjadi topik yang menarik. Wah, menarik nih. Ini up to date nih masalahnya seperti itu ya. Kekiniannya ada. Kemudian how is knowledge of the topic structure and organized. Jadi pengetahuan apa sih yang menjadi struktur topik yang distrukturkan dan yang diselesaikan dikelola di tersebut itu pengetahuan seperti apa gitu ya. Jadi kita mendapatkan pengetahuan dari topik yang Anda kerjakan. Kemudian what in the origin and definition of the topic. Jadi keaslian ya, keunikan dan definisi dari topik tersebut itu apa. Kemudian or are the political standpoint, ada nggak sih pandangan-pandangan politik yang ada di dalam topik tersebut. Pandangan politis itu mesti bukan politis kayak partai itu bukan ya, tapi sesuatu judgement yang sebenarnya itu memengaruhi dari keputusan yang kita buat seperti itu. Jadi judgement apa yang mempengaruhi dari kadang kala kita tuh sudah menggunakan tools yang paling bagus. Kalau Anda mengatakan ini paling optimal Bu, ini paling bagus Bu, ini paling secara statistik ini udah paling valid gitu ya atau reliable. Tapi mungkin juga nih Anda punya banyak variabel misalnya. Anda punya variabel A, dan gitu ya. Ada variabel, sorry, Anda punya variabel A, B, C gitu ya. G. Yang mempengaruhi dari pertumbuhan industri pertumbuhan industri ini adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, tetapi ternyata si C ini nggak bisa terlalu bisa bisa diaplikasikan, bisa enggak karena ada sesuatu lain nih, assessment lain nih yang orang itu nggak bisa memenuhi kriteria C, apakah ini akan harus ada gitu, ataukah bisa dieliminasi, ataukah bisa diturunkan grade-nya misalkan seperti itu ya. Jadi itu ada pandangan-pandangan politis kadang yang harus kita masukkan dalam analisa kita seperti itu. Nah, meningkatkan dan mendapatkan subjek vocabulary. Kadang-kadang kita butuh membaca itu buat meningkatin vocab kita gitu ya. Apa sih subjek yang lain gitu ya. Jadi kalau Anda kurang baca pasti susah gitu untuk apa namanya mendapatkan pandangan-pandangan gitu atau kosakata Anda itu bisa naik kalau Anda banyak membaca. Jadi yang tadinya Anda cuma tahunya kosakatanya cuma 1.000 karena Anda banyak membacanya jadi mungkin 2.000, 3.000 kosakata tentang penelitian Anda. Kemudian understand the structure of the subject. Subjeknya itu struktur subjeknya itu Anda tahu. Misalnya Anda lagi fokus objeknya itu adalah katakanlah di sini adalah industri perikanan misalnya gitu ya. Anda tahu tuh strukturnya seperti apa, industri perikanan itu model bisnis seperti apa sih? Biasanya the common activities-nya itu seperti apa sih? Aktornya itu perilakunya seperti apa sih? Kemudian itu bisa Anda masuk itu tuh ke dalam main main apa ya? Common sense Anda itu masuk di situ. Sehingga ketika Anda melakukan penelitian, memodelkan, mengoptimasi, gitu ya, mensimulasikan gitu, anda itu sudah memasukkan itu semua gitu. Kenapa Anda memilih variabel A, B, C? Karena biasanya di dalam industri perikanan itu biasanya variabel A itu tidak bisa dipengaruhi oleh variabel yang lain dan seterusnya. Itu harus Anda masukkan. Relate ideas and theory to application ya. Gunakan ide dan teori yang sama. Jadi nggak boleh Anda memasukkan teori atau ide nanti pas setelah tunjangan pustaka ini teorinya. Pas di metode beda lagi. Pas di ini Anda masukin teori betul. Ya nggak bisa gitu. Jadi Anda ketika masukkan di tunjangan pustaka itu harus Anda gunakan di dalam nanti Anda di metode maupun di pembahasan. Kalau di metode itu harus sudah ada di tunjangan pustaka. Anda singgung di situ. Misalkan Anda memakai, misalkan di situ adalah sistem dinamis. Anda masukkan
sistem dinamis itu apa, digunakan untuk apa, konsep nanti ketika di metode ada bahas lagi di situ prosedur sistem dinamis adalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Setelah sistem dinamis selesai, nanti Anda masuk ke pembahasan ya. Sudah Anda punya itu, dibahas lagi di situ adalah sistem dinamisnya. Hasilnya apa, kemudian pandangan barunya apa, skenario-nya apa. Jadi itu harus runut gitu dari awal, tengah sampai akhir itu harus tersusun dan sistematis gitu. Nggak boleh beda-beda. Yang ini bahasnya EOKI, nanti yang besoknya lagi bahas metode yang lain. Ya nggak bisa. Jadi dari awal sampai akhir Anda membuat skripsi itu harus runut dan apa yang Anda tulis itu harus Anda kerjakan sampai akhir gitu ya. Jadi nggak boleh dilewatkan tuh yang sudah teori-teori dan teori yang itu harus dipakai. Dan satu lagi hati-hati bahwa nanti akan ditanyakan di akhir bahwa teori apa penelitian Anda ini sebenarnya akan bersinggungan dengan teori apa. Namanya implication ya. Implikasi artinya menjawab teori apa sih gitu. Pelajaran Anda itu untuk menjawab membuktikan teori yang mana sih gitu. Dan hasilnya apa? Apakah reinforcing mendukung ataukah balancing atau menurunkan atau bersimpangan dengan teori yang ada. Identifikasi main methodologies and research techniques that have been used. Jadi Anda mengidentifikasi metode apa sih yang Anda pakai di sini ya. Kadang-kadang kita dari baca itu kita tahu banyak metodologi. Kalau metodologi itu semua orangnya, tapi kalau caranya itu metode ya. Teknik penelitian. Oh, ternyata kalau eh, penelitian tentang optimasi itu butuhnya itu misalnya nggak cuma kuesioner gitu, harus wawancara. Oh, kalau misalnya saya pakai dynamic system itu di sistem dynamic itu harus ada wawancaranya, misalnya gitu. Oh, kalau misalnya saya tentang usability itu saya harus menyebarkan kuesioner ke. Jadi teknik-teknik ini tuh nggak mungkin Anda dapatkan kalau Anda nggak banyak membaca gitu. Kalau Anda baca-baca, oh karena ini nggak bisa deh kalau cuma data sekunder, harus primer gitu kan. Oh, yang ini mulai bisa sekunder aja gitu ya. Jadi itu tuh nggak bisa Anda gunakan kalau Anda tidak banyak membaca. Kemudian tempatkan penelitian pada konteks historical to show familiarity with the state of the art development. Jadi setelah Anda ngomongin ya penelitian banyak segala macam, terus Anda gunakan, oh ini identifikasi kelas-kelasnya sama dengan familiarity-nya, kemudian state of the art, pengembangan state of the art-nya. Jadi keunikan Anda itu apa? Jadi di akhir itu biasanya Anda harus state kekasan ya. Di akhir tesis itu, di akhir bab 2 lingkungan pustaka itu harus di state di, di, dilakukan, dijelaskan, sorry, dijelaskan state of the art-nya. Itu apa? Jadi keunikan Anda itu apa? Penelitiannya dari skripsi Anda yang terlewatkan dari penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, step in literature review. Nah, define keyword. Jadi keyword itu penting ya. Jadi misalnya kemarin ada yang warehouse floating, Bu, gitu ya. Warehouse floating. Ada nama lain nggak misalnya gitu ya. Kemudian supply chain. Supply chain itu macam-macam ya. Supply chain itu bisa manajemen, bisa engineering, supply chain operation. Anda pakai yang mana? Supply chain performance. Jadi gunakan mana? Kemudian find the literature. Anda bisa gunakan berbagai macam database. At least 20 article as starting point nih. Jadi makanya saya bilang kita target 20 ya gitu. Kenapa? Karena starting point-nya di situ gitu. Jadi untuk penelitian kayak prodi TI ini memang harus banyak membaca mengenai jurnalnya ya. Jadi palingnya Anda tuh perkuat di situ. Jadi 20 artikel ini untuk starting point, untuk paling nggak untuk starting point-nya. Kalau S3 udah 200-an ya starting point-nya. Jadi itu artikel itu starting point Anda untuk memahami gitu. Oh ternyata penelitian ini tuh ada apa namanya ada gap-nya gitu. Analisis dan evaluate the central article. Jadi utamanya di dalam artikel itu apa tuh Anda bisa analisis, kemudian desain literatur map. Nanti kita coba desain literatur peta penelitian ya. Rancang peta penelitian.
organize detail into the map and make summary the most relevant. Jadi yang paling relevan itu yang akan Anda masukkan ke dalam map. Jadi kalau misalkan ini baca skimming dulu, aduh kok nggak masuk nih, ya udah ganti, baca lagi gitu ya ganti. Jadi kalian kalau udah nemu yang ini kayak cocok nih di skimming, baru benar-benar Anda baca ya. Tipsnya adalah be conscious where you read and the article. Jadi kamu ada harus penasaran nih sama artikel tersebut ya. Mengapa Anda kok harus baca artikel tersebut? Anda bisa skim first. Jadi di skimming dulu. Skimming itu artinya Anda baca sekilas gitu loh. Sekarang kan itu jurnalnya misalkan 19 lembar ya. Skimming dulu gitu ya sampai akhir. Oh, ini kayaknya masuk nih. Baru Anda benar-benar baca gitu ya. Kalau enggak ya udah delete ganti yang lain. Kemudian tadi abstrak atau dibaca. Kemudian kalau abstrak udah masuk nih Anda baca judulnya oke. Kemudian abstrak, oh ini kayaknya sejalan sama penelitian saya nih oke. Masuk ke introduction. Jadi pelan-pelan kalau baru pertama kali Anda membaca, saya sarankan baca semuanya karena Anda baru latihan. Kecuali kalau yang sudah biasa baca ya udah ratusan ribuan paper baca biasanya dia udah tahu apa namanya udah paham dengan abstrak aja udah paham nih hasilnya mau seperti apa. Kemudian conclusion, kemudian reference. Jadi introduction itu loncat ke conclusion biasanya. Jadi ke introduction udah tahu tujuannya apa nih kalau untuk jurnal ya. Jadi kalau tesis ya jurnal, misalnya bisa dari tulisan ini jawab apa sih ya paper the aim of the paper is dalam maksudnya ke conclusion. Kemudian referensinya apa. Jadi mungkin Anda butuh referensi apa sih yang terkait itu bisa dari situ. Misalkan Anda buntu nih, aduh referensinya kok apa ya kurang ya. Ini papernya sangat terkait banget loh, tapi saya susah menemukan. Itu Anda baca juga di referensi dia itu ada apa aja di situ. Mungkin ada yang bisa membantu Anda dalam menemukan referensi lainnya seperti itu. Kemudian, if interesting, read whole article, but not necessarily as whole book ya. Jadi, jika Anda tertarik pada semua, tetapi jangan membaca keseluruhannya. Jadi, ya Anda apa namanya baca-baca yang memang terkait dengan Anda make notes ya. Jadi ini make notes itu penting. Jadi nggak kalau Anda sudah menemukan sesuatu yang penting, tulis di situ. Jadi kemarin saya kan suruh bikin ya, tolong dibikin dong kayak Excel tuh biar Anda tuh inget, oh dulu saya pernah punya referensi membahas tentang misalnya supply chain engineering nih, wah buka lagi gitu kan. Wah dulu saya tentang supply chain pada produk pertanian misalnya sana bisa baca lagi. Oh saya pernah punya supply chain rantai pasok cerdas misalnya gitu ya pada industri misalnya industri kayu gitu ya atau masa industri logam Anda baca. Jadi Anda tuh paling nggak kalau Anda pernah nulis seenggaknya Anda mengingat sesuatu. Nah, tipe-tipe data itu ini termasuknya itu kalau data itu data sekunder ya, karena kan kita kan nggak survei, kita hanya di internet atau dimanapun. Jadi data itu bisa dokumentari, multiple source, atau survei. Jadi kalau misalnya Anda dokumentari itu written materials ya, yang ditulis dekat notes, email, letters, segala macam ya. Jadi itu juga books, journal, newspaper, diaries, academic notes itu masuknya ke written material ataupun non-written material misalkan media, television, radio, tape, interview, video tape, observation. Memang kadang susah ya teman-teman untuk memberikan apa ya. Misalnya Anda ngasih tahu bahwa oh di TV itu pernah ada loh tentang bahas ini gitu. Memang susah digunakan di akademik. Jadi paling enggak itu harus dari informasi itu Anda cari lagi di beberapa media yang lainnya gitu ya, terutama media yang terkait tulisan ya untuk membuktikan tersebut. Kecuali kalau Anda melakukan wawancara, nah itu bisa menjadi satu bukti atau evidence. Kemudian multiple resources, area base, misalkan area itu Financial Times Quarterly Reports. Banyak ya yang pakai misalkan apa report-report dari apa namanya keuangan keuangan yang dihasilkan di negara gitu ya, misalkan organisasi yang mengeluarkan laporan-laporan keuangan misalnya gitu ya. Government publication misalkan publikasi dari pemerintah misalkan gitu ya seperti apa statuta, kemudian atau kebijakan seperti itu ya. Terus publication and journal ini penting ya, publikasi itu dari penelitian orang lain dan jurnal. Kemudian time series base,
berdasarkan waktu itu kita punya industri statistik, misalnya ada kayak di BPS seperti itu, kemudian government publication atau data-data dari pemerintah, kemudian books and journal ya, books itu karena punya chapternya ya, chapter 6, chapter 7, chapter 8 dan seterusnya. Kemudian jurnal juga termasuknya yang time series ya, karena kadang kita pakai jurnal yang 10 tahun yang lalu mendukung teori ini. Ternyata setelah 5 tahun berikutnya yang terbaru sudah nggak pakai teori ini. Jadi kadang-kadang hati-hati ya teman-teman. Kemudian survei the census, eh, pada proses itu misalnya ada hasil survei populasi penduduk, kasus tentang populasi, tentang tingkat kemiskinan, tentang penduduk, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, kemudian continuous and regular survey ya, di sini mungkin datanya itu terus-terusan ada ya, jadi terus-terusan muncul, kemudian ad hoc survei, misalkan survei dari pemerintah, dari akademik, dari organisasi, seperti itu. Nah, level detailnya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, semakin data terus reportnya semakin primer itu semakin detail ya. Misalnya laporan, tesis atau skripsi gitu ya, email, conference report, kemudian laporan perusahaan, kemudian publikasi dari pemerintah. Itu mungkin dia detail menjelaskannya gitu ya, gamblang gitu. Kalau tesis kan biasanya ditulis semuanya ya, cara mencarinya segala macam A sampai Z-nya itu dijelaskan secara banyak detail. Tapi kalau sekedar itu kayaknya seperti newspaper, koran, terus books, jurnal, terus internet, itu kan dia nggak semuanya diput di situ. Apalagi kalau dari web itu kan biasanya cuma sebeberapa aja gitu ya. Jurnal juga saya yakin pasti nggak semuanya dikasih karena nggak bakal cukup. Jurnal itu paling 10.000 kata, at least itu cuma sekitar 15 halaman gitu. Padahal penelitiannya dia tuh mungkin banyak sekali, sampai 400 halaman kalau ditulis pakai di tesis gitu ya. Jadi kadang-kadang secondary aja. Jadi banyak-banyak beberapa informasi yang kadang kita tuh nggak bisa mengerti dengan pasti di jurnal tersebut seperti itu. Kemudian tertiary itu indeks, abstrak, katalog, ensiklopedia, dictionaries, juga ada citation index ya. Citation index itu artinya kita cuma mencitasi doang, tapi nggak ada apa detailnya seperti apa. Increasing time publish, jadi semakin tertiar ini makin lama publisnya ya. Nah, yang cepat itu kan report ya, yang cepat. Bahkan konferensi itu lebih cepat dibandingkan jurnal. Jadi kalau Anda nemu jurnal proceeding itu biasanya lebih cepat dibandingkan dibandingkan jurnal. Karena kalau conference kan langsung publish ya, dan biasanya tapi kurang lengkap, lebih lengkap jurnal. Ini sourcesnya bisa Web of Science, isi Web of Science, kemudian EBSCO, kemudian ada ECO atau Electronic Collection, kemudian IGENTA, JSTOR, Science Direct, Spinnerlink, Willy, PQL Synergy, dan Google Scholars ya. Ini dan biasanya beberapa data itu ada yang open access, ada yang close access. Jadi kalau yang open tuh bagus banget, tapi yang close ya memang agak susah. Karena biasanya mereka banyak baper itu yang harus berbayar dulu baru bisa diakses. Kecuali kampusnya memang punya akses yang cukup banyak ya. Nah ini yang kemarin saya katakan kemarin bahwa seminimal-minimalnya Anda tuh bisa bikin seperti ini. Jadi misalnya fokus penelitiannya Anda tuh apa? Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Innovation, adopsi IT, terhadap yang pro-nya adalah terhadap terhadap SCM, hubungan dengan makhluk dan konsumen. Terus, oh kalau Jin itu dia mengenai tentang hubungan dengan masuk sama pengaruh SDM dan performa. Kemudian untuk perencanaan SDM itu dia pakai Xolpi gitu ya. Nah, nanti Anda tuh harus ngeputin di sini. Nah, Anda tuh penelitiannya di mana? Oh, saya mau penelitian tentang misalnya ini. Saya mau tentang ini deh, inovasi sama ini deh karena ini belum pernah. Ini misalnya ini Anidia di sini. Anidia tuh mau di sini nih ranahnya. Nah, ini bisa nih Anda tunjukkan di sini. Jadi ranah saya tuh di sini. Jadi itu lebih gampang dijelasin di penelitian Anda. Jadi Anda nyelesain masalah yang banyak ini loh gitu. Atau misalkan, oh ini ini udah ada ya. Berarti ini udah ada. Oh mungkin yang belum ada itu adalah yang bagian misalnya ini dan ini misalkan gitu. Oh, ini belum ada nih, mau saya teliti nih. Itu bisa. Jadi itu lebih apa namanya? Lebih
Ada lagi, lebih jelas lagi. Reference tree misalkan di sini adalah apakah ada hubungan antara benchmarking dan total quality management gitu ya. Sini tuh apa keywordnya, ada benchmarking, ada link between PM and TQM, ada ISO 9000, kemudian ada TQM. Benchmarking itu ada banyak lagi nih, ada yang bahas tentang teori, ada yang bahas tentang praktis. Yang benchmarking teori ini ada yang bahas lagi tentang teknik dan tipe. Kemudian benchmarking praktis itu ada case study. Kemudian untuk ISO itu ada implementation dan practice standar. Kemudian TKM itu TKM praktis, teori, implementation proses gitu ya. Jadi ini banyak sekali nih. TKM praktis itu ada case study, teori itu ada tujuan endemic. Jadi Anda tuh bisa memetakan ini kalau Anda membaca gitu, Anda paham. Oh apa nih masuknya? Oke, kemudian lanjut. Aduh, nggak bisa. Ini agak ngaco ya. Nah, terakhir adalah penggunaan Mendeley atau ENOT. Apakah Anda sudah pernah menggunakan ini nggak ENOT nggak atau Mendeley gitu, teman-teman? Halo, ada yang pakai Mendeley nggak atau ENOT? Nggak ada. Ini nggak ada yang pakai Mendeley. Ada Bu, tapi dulu Bu. Mendeley itu bisa ada download ya, tapi nanti kalau nggak salah itu untuk aktifkannya itu ini kelihatan nggak Mendeley saya. Jadi jangan pakai manual ya teman-teman. Hindari penggunaan apa manual karena kan kita ini sudah Anda bisa install ini kelihatan nggak Mendeley saya? Nggak kelihatan Bu. Oh nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Sebentar ya. Mana caranya biar kelihatan semua ya? Susah sih ini. Oke, sini saya pakai ini deh, keyboard ya. Misal di sini. Hmm, 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 hmm. Ya, hmm. Ini misalnya nggak kelihatan. Oke, saya segini dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat Terlihat. belum? Nah, ini Mendeley itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini tuh Anda bisa langsung ngambil dari sini, misalkan add add ini ya, file ini kan ada add folder. Jadi saya bisa pakai add file langsung. Seperti ini add di sini juga bisa Anda klik. Nah, misalkan saya mau mengambil paper ini ya, mana ya, Lewong, udah masuk semua belum ya? Kira-kira Elaswat gitu misalnya, mau saya pakai ini. Elaswat ini Mazarol. Nah, Mazarol ini mau saya masukkan ke sini. Saya open. Nah, nanti dia masuk ke sini nih, Mazarol. Nah, ini biasanya nama pertama namanya kan tim Mazarol ya. Jadi ini nama yang pertamanya, nama kedua jadi Mazarol, koma timnya nama pertama. Kemudian ini year-nya, ini harus muncul ya. Kemudian ini abstraknya. Kemudian, nah nanti kalau saya mau memanggil Mazarol, misalnya di sini, saya mau manggil Mazarol sini. Kelihatan nggak dokumen ini ya? Apa Word-nya? Tidak Bu. Warna. Word-nya nggak kelihatan. Ini kan sudah di Mazarolnya udah kelihatan ya. Susah memang kalau di ini nih. Karena satu nggak kelihatan. Saya harus screen, harus share apa ya? Saya ya.
harus pemilih sih, nggak boleh nggak milih ya. Gitu. Kelihatan doknya. Terlihat, Bu. Nah, misalkan di sini saya dari situ sebagai kafe amal stated di data untuk Indonesia atau dalam mau profil di investigated gitu, karakteristiknya gitu ya. Terus saya mau bilang ini punyanya Mas Zarol gitu ya. Jadi tinggal di sini aja nanti diinstal di sini, insert ini citation, dan ada keluar Mendeley di sini udah muncul, lalu ada insert di sini. Nah, saya ngomongnya Mas Zarol. Nah, Mas Zarol di sini ya, partnership grow. Nah, di sini saya copy di sini. Muncul masalah seperti ini. Misalnya, Bu, saya mau hmm, ini doang, mas, apa masalahnya udah misalkan saya bilang bahwa the masalah invested in the contact, misalnya gini ya, diganti katanya itu adalah masalah uh, the previous research from Mazaro show that misalkan ya review that saya gitu ya. Nah, Mas Zaul ini kan butuh butuh angka, butuh tahun nih. Jadi saya insert di sini, kemudian Mazarol gitu ya. Di sini. Nah, ini Anda klik di sini dulu. Misalnya saya mau library di sini, sorry. Nah, ini Anda klik di Mazarolnya. Misalnya saya butuh tahunnya aja, Bu. Saya nggak butuh namanya. Jadi ada di suppress auto. Nah, oke. Nah, jadi di sini tinggal angkanya aja. Jadi seperti itu ya. Jadi gunakan boleh EndNotes juga boleh. Itu cukup membantu juga untuk EndNotes. Kalau misalkan Anda apa namanya mau gunakan EndNotes itu juga bisa. Kalau EndNotes itu saya pernah pakai dulu, tapi sekarang karena sudah ada yang terbaru ya saya gunakan yang terbaru aja gitu sih. Hmm, stop dulu ya, karena dia suka menghang kalau nggak ini. Oh, EndNote itu nggak ada ya. Oh, ini EndNote seperti ini. Oh, nggak ada juga. EndNote juga bisa dipakai. Nah, teman-teman saya minta untuk minggu depan itu minimal 5 ya. Tapi kalau bisa 8 atau 10 lebih bagus. Anda bikin seperti ini ya. Anda bikin peta penelitian saya kasih di Google Classroom. Ya kalau bisa tambahkan 5 lagi biar 10 gitu ya. Yang terkait. Sehari satu ya. Berarti ada sehari sebanyak satu paper. Mulai hari ini kan hari Kamis ya. Cuma Sabtu, Minggu. Minggunya istirahat ya. Cuma Sabtu, Senin, Selasa, Rabu lah ya. Berarti 5 paper, misalkan 10 diupload di sini. Jadi Anda bikin peta penelitiannya itu seperti apa. Di sini bisa diganti. Misalnya kalau ini nggak harus pro dan pro ya. Kemarin kan misalnya di sini industri kecil boleh. Misalnya di sini mau ngomongin fokus penelitiannya pada misalkan di sini transportasi darat misalkan gitu ya. Misalkan di sini transportasi laut juga bisa gitu ya. Ini saya cari lagi deh yang mungkin lebih bagus. Bentar ya.
Jadi yang pertama Anda bisa gunakan yang seperti ini ya. Ini yang paling bagus seperti ini. Jadi matriks kelihatan matriksnya. Nah, kalau yang seperti ini itu sebenarnya pengen nunjukin saya tuh ada di mana tuh. Tapi sebenarnya ini bisa dijadiin matriks sih. Misalnya nanti Anda gunakan masalahnya itu di mana. Misalkan peningkatan kinerja itu ada di production, human resources, strategic gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari ini tuh bisa dipakai. Saya bisa ngasih masukan. Oh, nggak bisa di ini. Jadi ini kan seperti ini ya. Jadi tadi production, investor strategic, kemudian metodenya simulation, survei, teori eksperimen. Jadi misalkan kita gunakan gini. Sorry, di PPT aja deh. Jadi misalkan di sini saya mau pakai misalkan eh, jadi untuk masalah terkait itu kan gini ya. Sorry, ini tak hapus dulu deh. Misalkan di sini itu misalkan ini kan ya. Misalkan ini metode boleh ya, metode misalkan untuk pengembangan sistem tadi apa? Sistem sorry, ini apa sih saya lupa nih. Peningkatan kerja lembaga hukum tadi kan peningkatan kerja kinerja. Sistem lembaga hukum misalnya gitu. Di sini misalnya eh, metodenya, itu misalkan di sini metodenya, ini metode, misalkan kemudian di sini misalkan faktor juga bisa. Misalkan metodenya di sini adalah survei, misalkan di sini statistik gitu ya, misalkan di sini pemodelan apa gitu, misalkan di sini simulasi, misalkan di sini teori gitu ya. Kemudian di sini faktornya misalnya peningkatan kinerja itu apa? Itu bisa. Misalnya di sini peningkatan kinerja itu menggunakan, nah misalkan di sini adalah skill kompetensi human resources, misalkan production, human resources, atau macam misalnya gitu. Jadi misalkan saya gunakan faktornya production resource sumber sumber daya manusia misalnya gitu ya, sumber daya manusianya, kemudian kompetensi, kemudian di sini adalah kebijakan, misalkan gitu ya, kebijakan pemerintah, misalkan gitu. Jadi ini bisa bisa seperti itu juga. Jadi macam-macam ya. Nanti misalkan di sini, oh ini pakai CIN 2022, ini misalnya Tengku 2015 gitu ya. Jadi nanti Anda bisa, misalnya saya bagian di sini, misalkan gitu. Jadi bisa. Atau saya di bagian simulasi yang ini. Jadi gitu. Jadi harus ada misalkan penelitian Anda tuh menyelesaikan yang mana di bagian. Jadi kelihatan jelas gitu. Jadi seperti itu ya cara membuatnya. Jadi siapa besok minggu depan dikumpulkan untuk pembuatan ininya ya. Studi literatur review-nya minimal 10 bisa Anda uh, tunjukkan di sini biar nanti kelihatan gitu. Nah, misalnya kita evaluasi bareng-bareng seperti apa hasil kerjaan Anda. Seperti itu. Udah sih itu dari saya 1 jam pas. Ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Monggo, monggo, monggo. Izin Bu untuk Ya. absennya. Oh, presensi ya? Jadi habis ini ya saya kasih ya. Habis kelas ya. Silakan presensi. Saya cuma 60 menit ya presensi itu ternyata runningnya. Jadi itu aja pertanyaan nggak terkait ini literatur review? Tidak ada. Cukup. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai hari sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.